Ya, selamat pagi. Jumpa dengan kami, Kinyo. Yo Mati S, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret, tapi merumuskan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk barisan dan deret, geometri, aritmatika. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama lihat screen-nya ya. Ini dia. Oke, naik ke atas sedikit dulu ya. Ini buku cetak matematika wajib kelas 11B semester 2 pertemuan 5 bab 5 barisan dan deret. Adapun yang jadi kompetisi dasar 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.6 yaitu menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Adapun jadi materi pokok adalah merumuskan masalah nyata yang memiliki model matematika berbentuk barisan atau deret ya. Oke, tapi sebelum memulai ada baiknya memulai pelajaran, ada baiknya kita mendapatkan kekuatan dari Sang Pencipta dengan hal yang baik dan positif. Iya, bersama-sama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga terus selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Asik, kita lanjut ya. Simpan dulu gitarnya. Itulah opening supaya bisa menghibur di jam-jam yang sangat efektif ini. Oke, pertama-tama kita harus mampu mengidentifikasi bahwa karakteristik masalah akan diselesaikan mempunyai model matematika berbentuk barisan atau deret. Setelah masalah nyata itu teridentifikasi, pemecahan masalah selanjutnya dikerjakan dengan langkah-langkah berikut ini. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya. 1. Nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel dalam barisan atau deret.
Variabel-variabel ini dilambangkan dengan huruf-huruf, misalnya A sebagai suku pertama, B sebagai beda, dan R sebagai rasio. Yang kedua, rumuskan barisan atau deret yang merupakan model matematika dari masalah ya. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika yang diperoleh pada langkah 2. Yang keempat, tafsirkan hasil yang diperoleh terhadap masalah semula. Itu dia. Langsung kita lihat soalnya ya. Orang pengusaha memperoleh keuntungan yang bertambah setiap bulannya dengan pertambahan tetap. Berarti dia termasuk barisan aritmatika ya. Selisihnya tetap, bedanya tetap. Jumlah keuntungan pada bulan keempat dan bulan kelima sebesar 3.550.000. Jadi U4 ditambah U5 itu 3.550.000. Dan besarnya keuntungan pada bulan ke-7 adalah 2.150.000. Berarti suku ke-7 adalah 2.150.000. Berapa total keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut sampai akhir tahun ketiga? Berarti akhir tahun ketiga berarti 3 tahun, berarti 3 kali 12 berarti 36 bulan. Berarti banyak sukunya adalah 36 bulan ya. Pertama tetap berarti barisan aritmatika, jumlah keuntungan bulan keempat dan bulan kelima sebesar 3.550.000, berarti itu U4 ditambah U5 3.550.000. Nah, kita lihat rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B ya. Berarti kalau U4 itu A tambah 3B, ini yang warna hijau. Dan kalau U5 berarti A ditambah 4B karena N kurang 1 ya, sama dengan 3.550.000. Kita lanjut gabung A dengan A-nya jadi 2A ditambah 7B karena 3B tambah 4B adalah 7B sama dengan 3.550.000. Itulah dimaksud dengan persamaan pertama. Kita lihat yang kedua, persamaan kedua, kalimat kedua ya dari sini. Ini. Besar keuntungan pada bulan ke-7 adalah 2.150.000, berarti itu adalah suku ke-7. Pasang rumusnya berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1. N kurang 1 berarti 7 kurang 1, 6. Jadi A tambah 6B sama dengan 2.150.000. Itulah persamaan kedua. Kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nih. Kita lihat yang warna coklat persamaan 1 itu 2A tambah 7B sama dengan 3.550.000. Sedangkan persamaan kedua A-nya di sini 1 Ji. Maka persamaan kedua ini semuanya dikali 2 ya. Jadi A dikali 2 adalah 2A. 6B dikali 2 adalah 7. A dikali 2 adalah 2A yang hijau, 6B dikali 2 12B, 2.150.000 dikali 2 4.300.000. Nah, sekarang persamaan 1 2A, persamaan kedua juga sudah 2A. Berarti kita bisa eliminasi, kita kurangkan supaya habis A-nya ya. Tersisa 12B dikurang 7B adalah 5B, 4.300.000 dikurangi 3.550.000 adalah 750.000, B saja, maka 750.000 dibagi 5 sehingga B adalah 150.000. Itulah bedanya. Sekarang kita mau cari nilai A dengan cara substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan 2 ya, yaitu A ditambah 6B sama dengan 2.150.000. Nah, ini persamaan 2 yang warna hijau ya. Kita ambil dari situ, kita substitusi nilai B-nya 150.000. Berarti A ditambah 6 dikali 150.000 sama dengan 2.150.000. 6 kali 150.000 adalah 900. Jadi A saja pindah ruas ke sebelah jadi kurang. Jadi adalah 2.150.000 dikurangi 900.000. Jadi suku pertama atau A-nya adalah 1.250.000. Sedangkan bedanya adalah 150.000. Total keuntungan diperoleh pengusaha sampai akhir tahun ketiga, berarti banyak sukunya N-nya sama dengan 3. Berarti N-nya sama dengan 3 kali 12 bulan. Kenapa? Karena 3 tahun kita mau jadikan bulan. Jadi banyak suku N-nya adalah 36 bulan. Yang ditanya adalah jumlah 36 suku pertama. Dengan suku pertama A 1.250.000 dan beda B 150.000. Kasih masuklah rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Kasih masuklah nilai A dan B-nya ke dalam persamaan. N-nya 36 ya. Jadi N per 36, 36 bagi 2. Jadi 2 dikali 1.250.000 ditambah 36 kali kurang 1. Karena N-nya diganti 36 dikali 150.000. Diperoleh ini kita kali 2.150.000 kali 2 2.500.000, 36 kurang 1 35 dikali 150.000 adalah 5.250.000. Kita tambahkan dalam tanda kurung kurawal, hasilnya X36 sama 18 dikali 7.750.000.
18 dikali 7.750 adalah 139.500.000. Jadi total keuntungan yang diperoleh pengusaha tersebut sampai akhir tahun ketiga adalah 139.500.000 rupiah. Mantap sekali. Ada latihan soalnya. Nomor 1. Ada lagi kalimat yang sangat indah ya. Ini dia. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelah lah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang pasti akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Oke, ada kalimat yang sangat bagus dari sini ya. Kita bisa ambil dari kata jalan. Nah, itu ada lagunya ya. Ada lagunya, kita bersama-sama sebagai merefresh otak ya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan gusar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Asik. Kita lanjut ya. Itulah nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2 ya. Nah, kita mau lanjut soal nomor 2. Kita bahas Ali menabung di rumah secara teratur setiap bulan dan uang yang ditabung setiap bulan selalu lebih besar dari bulan sebelumnya dengan selisih yang sama. Berarti ini barisan aritmatika lagi ya. Jumlah tabungan dalam jangka waktu 9 bulan pertama adalah 1.170.000 dan dalam 16 bulan pertama adalah 3.200.000. Pertanyaannya bagaimana tentukan jumlah uang yang ditabung Ali pada bulan pertama, berarti suku pertama atau A. Dan jumlah uang yang ditambahkan pada bulan-bulan berikutnya, berarti ini bedanya yang ditanya ya. Nah, ini termasuk barisan aritmatika karena dia bilang selisih yang sama, berarti itu barisan aritmatika. Nah, kalimat pertama, ini jumlah tabungan 9 bulan pertama adalah 1.170.000. Jumlah berarti dia S9. Ya, sum, series, asik. 1.170.000. Nah, rumus umum jumlah N suku pertama barisan aritmatika adalah ini. Kita kasih masuk N-nya ganti 9. Ya, jadi 9 per 2 dikali 2A. Tambah N kurang 1 berarti N-nya ganti 9, berarti 9 kurang 1 kali B adalah 1.170.000. Diperoleh 9 per 2 dikali 2A tambah 8B. Kenapa? Karena 9 kurang 1 itu 8 kali B. Lalu ini 2A tambah 8B bisa dibagi 2 ya. Jadi menghasilkan 9 dikali A ditambah 4B sama dengan 1.170.000 kali A tambah B itu sama dengan 130.000. Kenapa? Karena 9 kali, berarti 9-nya pindah terus jadi bagi, sehingga diperoleh persamaan pertama adalah A ditambah 4B sama dengan 130.000. Asik. Kita lihat kalimat kedua ya dari soal cerita.
Jumlah tabungan dalam jangka 16 bulan pertama adalah 3.200.000 jumlah, berarti S16. Kenapa? Karena 16 bulan. S16 sama dengan 3.200.000. Kita pasang ke rumus jumlahnya ya, N-nya diganti 16. Berarti diperoleh S16 sama dengan 16 per 2 dikali 2A ditambah 16 kurang 1 itu 15B sama dengan 3.200.000. Diperoleh 8 dikali 2A karena 16 bagi 2 kan 8. Dikali 2A tambah 15B karena 16 kurang 1 itu 15 kali B 3.200.000. 8-nya pindah terus ke sebelah jadi bagi ya. Diperoleh 2A ditambah 15B sama dengan 400.000. Nah, kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaannya ini 2A tambah 15B sama 400.000 dan yang kedua adalah A ditambah 4B sama 130.000. Kita lihat di atas itu 2A, di bawah 1A, maka di atas tetap dan di bawah kita kalikan 2 semuanya. Menjadi 2A ditambah 8B sama dengan 260.000. Lalu kita kurangkan karena sudah sama ya. Untuk menghabiskan A-nya kita kurangkan. 2A kurang 2A itu habis 0. 15B kurang 8B adalah 7B, dengan 400.000 dikurang 260.000 adalah 140.000. Bisa saja berarti B adalah 140.000, kita bagi 7. Diperoleh bedanya adalah 20.000. Sekarang kita mau mencari nilai A, kasih masuk ke salah satu persamaan, kita pilih yang paling kecil. Kita kasih masuk ke A tambah 4B sama 130.000. B-nya kita ganti dengan 20.000 ya. Jadi A ditambah 4 kali 20.000 dengan 130.000. 4 kali 20.000 adalah 80.000 dengan 130.000. A saja 130.000 dikurangi 80.000. Jadi suku pertama atau A-nya sama dengan 50.000. Oke. Nah, jadi jumlah uang yang diterima Ali pada bulan pertama adalah A sama dengan 50.000 rupiah dan jumlah uang yang ditambahkan pada bulan-bulan berikutnya adalah B adalah 20.000. Pertanyaan bagian B, tentukan jumlah uang yang ditabung pada bulan ke-12. Berarti U12 karena jumlahnya Ji, bukan sampai ya. Kalau tadi itu dalam jangka waktu. Nah, dalam jangka waktu berarti total. Nah, berarti yang ditanya adalah suku ke-12. Kita pasang ke rumus umum barisan aritmatika adalah UN dengan A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya ganti 12, A-nya ganti 50.000, dan B-nya diganti 20.000, diperoleh U12 dengan 50.000 ditambah 220.000. Jadi U12 dengan 270.000. Jadi jumlah uang yang ditabung Ali pada bulan ke-12 adalah 270.000. Sangat gampang saudara-saudara. Sekarang ada soal latihan nomor 3. Nomor 3, terus ada lagi latihan soalnya. Janganlah kiranya kita melupakan ajaran kebaikan, dan biarlah hati kita memelihara perintah untuk melakukan kebenaran. Karena panjang umur dan lanjut usia, kasih serta damai sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Begitu ya. Kayaknya ada lagunya dari kata sambil dari kata ini. Kasih. Oke, bersama-sama supaya menghibur, memberi kekuatan, terus refreshing otak matematika. Iya. Kasihmu dari surga memenuhi tempat ini. Kasihmu dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari
kasih dari tatap Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Asik, lanjut. Itu intermezzo ya supaya segar pikirannya. Nomor 4. Sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Diketahui sebuah kota pada tahun 2001 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2025? Ini ya ada di depannya. Oke. Iya. Nah, soal ini merupakan aplikasi dari barisan geometri karena ada di sini pertumbuhan sebesar 2% berarti dikali 2%. Ya, maka dia adalah barisan geometri. Cukup pertama A sama dengan 2 juta karena dia bilang awalnya 2001 itu jadi patokannya 2 juta jiwa. Berarti A-nya 2 juta. Persentase pertumbuhan kita misalkan dengan P adalah 2%. 2% artinya 2 bagi 100. 2 bagi 100 adalah 0,02. Oke. Berarti rasio atau R-nya adalah 1 tambah P. Berarti 1 tambah 0,02. R-nya adalah 1,02. Itulah rasionya. Terus, banyak suku adalah N 2025 dikurang 2021. Karena yang ditanya adalah tahun 2025 berapa. Awalnya adalah patokan dari 2021. Jadi N-nya adalah 4 tahun. Nah, berarti yang ditanya adalah suku keempat. Rumus umum barisan geometri adalah UN. Sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya diganti 4, A-nya diganti 2 juta, dan R-nya diganti 1,02 ya. Jadi U4 sama dengan 2 juta dikali 1,02 karena R-nya tadi 1,02 berpangkat N kurang 1. N-nya kan diganti 4 dikurang 1. Diperoleh U4 dengan 2 juta dikali 1,02 berpangkat 3 karena 4 kurang 1 sama dengan 3. Kita hitungnya pakai kalkulator ya. Asik sekali. Jadi U4 adalah 2.122.416. Jadi jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2025 ya adalah 2.122.416 jiwa. Kita lihat latihan soal nomor 5 A, B. Ada lagi kalimat yang sangat bagus. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada leher kita, tuliskanlah itu pada loh hati kita. Maka kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Sang Pencipta serta manusia. Ya, serta manusia. Bisa ada kayaknya lagunya ini ya dari kata setia. Oke, bersama-sama lagi. Saya senang menyanyi, jadi kita menghibur ya. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya
lanjut. Nomor 6, ya kita bahas soal nomor 4. Newmat menjatuhkan sebuah bola dari ketinggian 8 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai selalu mantul 4/5 dari ketinggian awalnya. Pertanyaan bagian A, berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola pada saat pantulan kelima? Kita bahas ya. Suku pertama A adalah 8 meter karena diketahui dari soal ketinggian dijatuhkan dari 8 meter ya. Terus rasionya R adalah 4/5 karena dia bilang selalu mantul 4/5 dari ketinggian awalnya. Pantulan kelima berarti jatuh keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelima pantulannya tapi jatuhnya keempat begitu. Jadi bakal banyak sukunya, N-nya sama dengan 4. Kita pasang rumus umum barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 ya. Jadi A-nya kita ganti 8, R-nya kita ganti 4/5, dan N-nya kita ganti 4. Diperoleh U4 dengan 8 dikali 4/5 berpangkat 4 kurang 1. Ditulis kembali. U4 dengan 8 kali 4/5 pangkat 3. Kenapa? Karena 4 kurang 1 dengan 3. Kita kerja pangkatnya dulu kali masuk ke dalamnya. Pangkatnya 4 pangkat 3 adalah 64. 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi U4 dengan 8 dikali 64 per 125. Diperoleh 4,096 meter. Itulah suku keempat. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut pada saat pantulan kelima adalah 4,096 meter. Mantap. Bagian B, berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Berarti rumus singkatnya atau rumus praktisnya adalah S tak hingga dengan A dikali Y tambah X per Y kurang X ya. Dengan A adalah suku pertama, rasio itu R sama dengan X per Y. Diketahui dari soal A-nya 8 meter, rasionya X per Y sama dengan 4/5. Maka X-nya 4 dan Y-nya 5. Tinggal kita substitusi masuk ke rumusnya yang tadi. S tak hingga adalah A dikali Y tambah X per Y kurang X. Kasih masuk nilai A, X, dan Y ya. Diperoleh S tak hingga dengan 8 dikali 5 tambah 4 karena ditambah Y tambah X per 5 kurang 4. 5 tambah 4 9 per 5 kurang 4 1 ya. Jadi 9 bagi 1 adalah 9. Jadi S tak hingga 8 kali 9, S tak hingganya adalah 72 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti adalah 72 meter. Sangat singkat, dia mantul-mantul terus sampai 70 meter. Dari kerjaannya itu bola, kasihan. Bertujuh. Ini soalnya bagian A, bagian B. Takutnya orang gara-gara bola mau mantul. Break dulu minum. Gitu ya, jadi ketika belajar matematika itu harus segar, harus senang, harus fresh, harus bahagia. Makanya kita arahkan ke situ. Jangan tegang-tegang, harus santai, rileks agar itu materi bisa cepat masuk ke otak kita sehingga lebih mengerti. Ada kalimat yang sangat indah lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Ada lagunya lagi ini. Ayo sambil dari kata ini ya. Segala, karena segala semua. Bersama-sama. Segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang
Tiada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merenjahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Asik. Kita lanjut nomor 8. Terus kita bahas soal nomor 5 ya. Muhammad mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah disimpan di bank dengan, aduh, siapa yang ketik ini, tidak ada N-nya, luar biasa, dengan suku bunga 9,6% per tahun dengan sistem bunga tunggal. Hitunglah besar uang Yumat beserta bunganya setelah 4 bulan. Banyak uangnya Yumat. Siapa ketik bilangnya Yumat? Pamer-pamer lagi dia simpan uangnya di bank. Mau dibilang banyak uangnya padahal memang. Oke, modal pokok kita simbol M0 adalah 100 juta. Itu intermezzo senang. Oke, santai saja. Bunga simbol B adalah 9,6% per tahun. Berarti per bulannya kita bagi 12 ya. Kenapa? Karena yang ditanya hanya 4 bulan. Jadi 9,6% dibagi 12 adalah 0,8% per bulan bunganya. Besar uang setelah 4 bulan ditentukan oleh rumus MN sama dengan M0 dikali 1 tambah N kali B. MO dikali 1 tambah N dikali B. Ya, itu. MN adalah besar uang pada bulan keberapa atau suku keberapa. Suku keempat karena N-nya sama dengan 4 ya. N-nya 4, B-nya 0,8%. M0-nya atau modal awal atau uang awal adalah 100 juta. Tinggal disubstitusi masuk, N-nya ganti 4, B-nya ganti 0,8%, dan MO-nya diganti 100 juta. Jadi 100 juta dikali 1 tambah 4 dikali 0,8 per 100. Kenapa per 100? Karena ini persen, artinya per 100 ya. 4 kali 0,8 adalah 3,2. Ya, jadi 1 tambah 3,2 dibagi 100 dikali 100 juta. Terus 3,2 bagi 100 itu 0,32 ditambah 1 berarti 1,032 ya. Nah, jadi 100 juta dikali 1,032 hasilnya adalah 103.200.000. Itulah jumlah uang Yomat beserta bunganya setelah 4 bulan adalah 103.200.000 rupiah. Banyaknya uangnya Yomat. Oke, kita lihat latihan soal nomor 9. Terus ada lagi kalimat yang sangat indah ya. Janganlah kita menganggap diri sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Kayaknya ada lagunya ini. Sambil dari kata jauhilah. Jadi ada setiap kata-kata itu ada lagunya. Dan itu ada dalam otak saya karena otak saya ini sudah banyak MP3 lagu rohani. Asik. Bersama-sama ya.
jauh timur dari barat, engkau menjadi satu. Tiada kau ingat lagi pulang garah. Jari ke dalam tabir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pulang garahku. Berapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya kau beri, pulihkan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, asik sekali. Next kita lanjut nomor adanya. Semoga bermanfaat, menghibur, memberi kekuatan dan semangat. Positive thinking, salam sukses selalu untuk kita semua sekeluarga. Amin. Dan ini ada nomor 10 ya. Oke. Nah, sudah selesai. Sekian dulu pembahasan soal dari kami. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya dan berikan komentar di kolom komentar agar semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembahasan kami berikutnya. See you again.